Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Story Islam rahimakumullah. Pada video sebelumnya telah dibahas 45 hal penyebab datangnya siksa kubur. Lalu, adakah sebab-sebab yang dapat menyelamatkan kita dari siksa kubur? Pertanyaan ini dapat dijawab dari dua sisi. Yang pertama yaitu secara global, dan yang kedua yaitu secara rinci. Jawaban secara global yaitu dengan cara menghindari sebab-sebab yang mendatangkan siksa kubur. Cara yang paling efektif adalah seseorang duduk sejenak sebelum tidur malam, lakukan muhasabah diri, apa kerugian dan keuntungan pada hari itu. Kemudian, ia memperbarui taubat yang sebenar-benarnya antara dirinya dan Allah. Lalu tidur dalam keadaan taubat dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang diperbuatnya jika ia bangun pada keesokan harinya. Muhasabah diri seperti ini baiknya dilakukan setiap hari dan setiap malam. Jika ia mati pada malam itu, ia mati dalam keadaan bertobat. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba selain dari cara tidur seperti ini. Apalagi jika disertai dengan zikir kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah menjelang tidur. Sesungguhnya, siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, tentu ia akan mendapat taufiknya. Tidak ada daya dan upaya apapun kecuali datang dari pertolongan Allah. Adapun jawaban kedua, yaitu jawaban secara rinci, akan kami sebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang berisi penjelasan tentang hal-hal yang dapat menyelamatkan diri dari siksa kubur. Yang pertama, dalam Jami' At-Tirmizi dari hadis Fadalah bin Ubaid, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang yang meninggal dunia maka akan ditutup catatan amalnya, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan mempersiapkan kudanya untuk turut serta jihad di jalan Allah. Sesungguhnya amalnya ditumbuhkan baginya hingga hari kiamat dan ia selamat dari fitnah kubur." Kemudian di dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan dari hadis Rabi'ah bin Saif dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah melindunginya dari fitnah kubur." Kemudian masih dalam riwayat At-Tirmizi dari Abu Umar bin Abdul Bar berkata, ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya surah yang terdiri atas 30 ayat dapat memberi syafaat kepada pembacanya hingga dosanya diampuni, yaitu Tabarakallazi biyadihil muluk atau surah Al-Muluk." Pasalnya, surah Al-Muluk adalah penyelamat dan pembela bagi pembacanya pada hari kiamat di sisi Rabb-nya. Ia meminta kepada Allah agar menyelamatkan pembacanya dari siksa neraka dan menyelamatkannya dari siksa kubur. Kemudian di dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang meninggal dunia karena sakit perut, maka ia meninggal sebagai syahid dan ia akan dilindungi dari siksa kubur." Kemudian ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini, dijelaskan di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Ia meriwayatkan hadis Faraj bin Fadalah dari Abdurrahman bin Samurah. Ia berkata, Rasulullah SAW datang dan saat itu kami berada di Sufa, tempat yang biasa dihuni orang-orang fakir miskin di Madinah. Beliau berdiri di hadapan kami seraya bersabda, "Semalam aku bermimpi yang benar-benar menakjubkan. Aku melihat laki-laki dari umatku yang dikepung dengan para malaikat azab. Ia didatangi solat yang membuatnya selamat dari tangan-tangan para malaikat itu. Kemudian aku melihat seorang laki-laki dari umatku yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Setiap kali ia mendekati kubangan air, ia dicegah dan diusir. Lalu ia didatangi puasa bulan Ramadan yang membuatnya bisa minum hingga kenyang. Kemudian aku melihat seorang laki-laki dari umatku yang ketakutan
oleh kobaran api dan jilatannya. Lalu ia didatangi sedekahnya, sehingga sedekah itu menjadi tabir antara dirinya dan api dan juga menjadi pelindung kepalanya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki dari umatku yang dikelilingi kegelapan dari semua sisi, dan ia dalam keadaan bingung dalam kegelapan itu. Ia pun didatangi haji dan umrohnya, lalu mengeluarkannya dari kegelapan itu dan memasukkannya ke tempat yang terang bercahaya. Menurut Al-Hafiz Abu Musa, hadis ini hasan. Itulah beberapa gambaran sebab-sebab yang dapat menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Dari beberapa hadis yang dibahas tersebut, sebagian besar adalah amal soleh dari seseorang yang dapat menyelamatkan diri dari siksa kubur. Dengan demikian, marilah kita semua bersama-sama untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Semua pembahasan pada video kali ini adalah isi terjemahan pada pertanyaan ke-10 dalam kitab Roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga melalui video kali ini kita semua mendapatkan ampunan, hikmah, serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.